Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat. Jangan lupa, sebelum mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini, kalian semua harus berdoa terlebih dahulu. Selain itu, setiap mengikuti pembelajaran harus mengisi link daftar hadir yang Pak Guru share lewat grup WA. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan membahas tentang materi sumber daya hutan. Untuk KD-nya adalah 3.1, yaitu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.1-nya menyajikan hasil telaah konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti setelah anak-anak mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak nanti dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang ketiga adalah menganalisis sebab terjadinya penurunan wilayah hutan di Indonesia. Yang keempat adalah dapat menjelaskan fungsi atau manfaat hutan. Yang kelima adalah mengidentifikasi kekayaan flora dan fauna yang tersimpan di dalam hutan Indonesia. Yang keenam adalah menjelaskan sebab-sebab kerusakan hutan di Indonesia. Serta yang ketujuh adalah dapat menjelaskan akibat dari kerusakan hutan. Oke anak-anak, kita langsung ke materi, yaitu potensi sumber daya hutan. Anak-anak, perlu diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luasnya mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari wilayah Indonesia. Hutan dapat dijumpai di berbagai pulau di Indonesia. Contohnya adalah di Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Untuk di Pulau Jawa, luas hutan mengalami penurunan karena alih fungsi untuk pertanian dan permukiman penduduk. Sedangkan di Sumatera dan Kalimantan terjadi alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan. Coba anak-anak perhatikan. Ini adalah foto hutan yang masih lebat, kemudian ditebangi, kemudian menjadi permukiman atau perumahan penduduk. Selanjutnya, flora dan fauna. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Contohnya, ada kera, ada gajah, ada harimau, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hasil hutan. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya adalah kayu keruing, kayu meranti, kayu agatis yang dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua adalah kayu jati, itu banyak dihasilkan di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah rotan, banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, kayu rasamala dan kayu akasia, banyak dihasilkan di Jawa Barat. Perhatikan, ini adalah contoh-contoh atau gambar dari kayu keruing, rotan, cendana, rasamala, dan agato. Oke, selanjutnya adalah ada pertanyaan dari anak-anak. Coba ini ya, mengapa kita harus menyelamatkan hutan? Perhatikan, berdasarkan data Kementerian Kehutanan, laju kerusakan hutan kita mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya, banyak spesies tumbuhan dan hewan yang
terancam punah, bahkan beberapa diantaranya dianggap punah. Ini anak, ini adalah gambar yang tadinya adalah hutan lebat, kemudian dialihfungsikan, ya, pohonnya ditebangi, kemudian dialihfungsikan, dijadikan ada yang pemukiman, ya, dijadikan perkebunan. Ya. Oke, kita lanjut. Manfaat atau fungsi hutan. Yang pertama adalah menyimpan air hujan. Kemudian air hujan itu dialirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua adalah tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga adalah untuk mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan. Yang keempat adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kelima adalah sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Kalau di sini, di Kandang Serang itu ada hutan produktif, contohnya itu adalah hutan pinus, ada hutan karet, itu yang nanti akan diambil getahnya, kemudian bisa untuk menghasilkan. Perhatikan, nah ini ya, ada gambar hutan lebat, isinya hewan-hewan, ada sungai yang sangat jernih, ya. Ini kemudian ya, ini ada slogan ayo menanam. Nah, ini berarti kita disuruh untuk tetap menjaga hutan. Apabila ada yang hutan gundul, kita harus mereboisasi atau menanami hutan itu kembali, ya. Nah, ini kalau ini adalah foto dari atas, kalau dilihat yang tadinya hutan lebat ini sudah tinggal bagian-bagian, ya, bahkan sudah ada yang gundul yang dialihfungsikan menjadi perkebunan. Oke anak-anak, baiklah, untuk pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, kirim di WA Group, ya. Tugas untuk hari ini sudah Bapak share di WA Group, tolong nanti dikerjakan. Bagi nanti yang nilainya tidak KKM, nanti akan ada remedial. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.